Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Loh kok pengantinnya berubah? Apa mama sudah gila? Teriak Madava. Apa kau bilang? Mama gila? Kau mau jadi anak durhaka? Teriak Bu Sanum. Kalau bukan gila jadi apa? Mama memaksaku menikah dengan perempuan itu. Apa itu bukan gila namanya? Ayuning Tias. Namanya Ayuning Tias, bukan perempuan itu. Terserah mau namanya siapa, aku tidak peduli. Yang pasti, aku tidak mau menikah dengannya. Apa kata orang? Orang kalau tahu aku menikahi seorang pembantu. Tidak, aku pokoknya tidak mau. Lalu kau mau apa? Melanjutkan pernikahan tanpa mempelai wanita? Kau ingin tetap berdiri di atas pelaminan tanpa pengantin wanita? Atau kau ingin semua orang tahu kalau mempelai wanitamu kabur? Membawa mahar yang sudah kau beri? Iya, teriak Bu Sanum dengan mata melotot. Iya benar kesal dengan sikap putranya ini. Mama sudah memberikanmu mengambil keputusan sendiri. Mama sudah memberikanmu izin untuk menikahi wanita pilihanmu. Tapi apa yang terjadi? Hah, 2 kali, Dava, 2 kali. Bu Sanum mengangkat kedua jarinya. 2 kali kau gagal menikah dan semua salah siapa? Mereka pilihan siapa? Ya, tapi tidak dengan menikahkan aku dengan pembantu juga, Ma. Memangnya kenapa dengan pembantu? Pembantu pekerjaan yang halal. Dia bukan mencuri, bukan korupsi, bukan menipu. Memang pembantu pekerjaan yang halal, tapi aku ini seorang kepala cabang, Ma. Di mana harga diriku menikah dengan seorang pembantu? Mana janda lagi, punya anak pula. Haish, malu, Ma, malu. Mau ditaruh mana mukaku nanti? Memangnya menikah dengan pembantu akan membuat kau kehilangan wajah? Nggak usah lebay. Pokoknya turuti perintah mama atau pergi dari sini dan jangan injakkan lagi kakimu di rumah ini. Mama nggak sudi memiliki anak yang nggak patuh. Malu mama kalau orang tahu anaknya ditinggal kabur sama calonnya. Pasti mereka akan bicara macam-macam. Jadi mending kamu pergi jauh, jauh sana. Anggap saja mama sudah mati. Biarlah mama tinggal di sini sama Ayu saja. Mama akan hapus nama kamu dari kakak dan ganti nama kamu jadi nama Ayu saja. Anaknya baik, penurut, bisa kasih mama cucu pula. Ucap Bu Sanum sambil mengibaskan tangannya ke arah Madava. Sana pergi, mama mau bubarkan tamu undangan dulu. Mumpung belum terlalu banyak yang datang. Bu Sanum segera berlalu menuju pintu kamar sang putra. Ia hendak pergi dari sana. Melihat wajah kecewa sang ibu dan mendengar pengusiran yang ia lakukan sontak membuat Madava cemas. Mama serius lebih memilih pembantu itu daripada aku. Anak mama sendiri, tanyanya Sangsi. Ia pikir pasti ibunya hanya menggertaknya saja. Mama seriuslah, apalagi Ayu tuh cantik. BTW setelah kamu pergi,
Mama akan menikahkan Ayu sama anak teman Mama. Mama akan menggelar pesta yang lebih megah dari ini. Hus, sana, buruan bereskan barang kamu. Ma, seru Madava dengan mata membulat. Tapi Bu Sanum cuek saja. Ia terus melangkah hingga akhirnya keluar dari pintu membuat Madava semakin cemas. Oke, aku nurut keinginan Mama. Tapi aku ada syarat. Bu Sanum diam tersenyum. Ia pun membalikkan badannya sambil menatap sinis Madava. Apa? Awas kalau perjanjian perceraian, Mama nggak akan kabulkan. Ceka, Mama pikirannya sensitif banget. Sebenarnya yang anak Mama itu aku. Apa pembantu itu sih? Stop menyebut Ayu pembantu, sentak Bu Sanum. Berani sebut Ayu pembantu lagi, Mama lempar kamu ke jalanan. Ancam Bu Sanum dengan mata melotot tajam. Iya, Ayu, puas. Apa syaratnya? Tanya Bu Sanum tidak memedulikan ucapan Madava. Syaratnya cuma satu kok. Setelah menikah, aku mau tinggal di rumahku sendiri. Aku nggak mau Mama ikut campur urusanku dan Ayu. Bagaimana? Mama setuju, kan? Kenapa? Kenapa apanya? Kenapa kamu mau tinggal di rumah sendiri? Kamu mau diam nyakitin Ayu, terus diam ceraikan dia? Astaga, Mama, suutson aja. Enggak, aku cuma nggak mau Mama ikut campur aja. Apalagi kami kan menikah tanpa cinta. Jadi aku ingin saling mengenal satu sama lain. Mama tahu sendiri, aku belum lama mengenal dia. Dia juga belum lama bekerja dengan Mama. Makanya aku heran, kok Mama bisa selulu itu sama dia? Apa jangan dia pakai pelet ya? Jangan ngaco kamu, Ayu itu anak yang solehah. Salatnya rajin. Malah dia yang ajarin Mama rajin salat. Makanya nggak mungkin dia pakai hal kayak gituan. Mulut Madava bergerak seperti mak julid lagi ngomel. Melihat mata Bu Sanum melotot, barulah ia menghentikan gerakannya. Oke, Mama setuju, tapi awas kalau kamu sampai macam sama dia. Mama bakal lempar kamu ke jalanan. Mama juga akan buat kamu dipecat dari pekerjaan kamu biar jadi gembel sekalian. Astaga Mama, tega bener sama anak. Sama anak modelan kamu itu memang harus tega. Kalau nggak pasti kamu akan terus bantah. Sudah, buruan bersiap. 1 jam lagi akad nikah dimulai. Awas kamu pasang wajah cemberut, abis kamu. Ancam Bu Sanum sebelum berlalu dari hadapan Madava. Iya, Mama, iya. Entar Dava senyum lebar kayak gini nih. Koma. Madava menarik kedua bibirnya selebar mungkin. Tapi Bu Sanum tidak menggubris. Ia pun akhirnya benar berlalu dari hadapan Madava yang sudah mengumpat kesal. Awas kau Via, tunggu pembalasanku. Gara kau aku harus menikah dengan pembantu. Koma. Gumam Madava sambil mencengkeram erat ponselnya. Entah sudah berapa kali Madava mencoba melakukan panggilan.
Tapi nomor Via, wanita yang seharusnya menjadi mempelai pengantinnya, tak kunjung aktif. Tidak tanggung, Via kabur dengan keluarganya membawa mahar yang sudah ia berikan. Dari barang hingga uang tunai yang Madava berikan tidaklah sedikit. Bila ditotal semuanya hampir 200 juta. Singkat cerita, akhirnya akad nikah pun terjadi. Madava akhirnya kini resmi menikah dengan perempuan pilihan ibunya. Ayuning Tias, nama yang cantik untuk perempuan berparas ayu, yang sedang berjalan menuju meja akad nikah. Sebelum ikrar ijab kabul selesai, Ayuning Tias memang tidak diizinkan Bu Sanum keluar. Saat Ayuning Tias keluar, semua mata terpana. Namun tak berapa lama kemudian, kasak-kusuk mulai terdengar. Itu merupakan suara dari karyawan sekantor Madava. Loh, kok pengantinnya berubah? Bukannya Padava nikahnya sama Via ya? Jelas saja mereka tahu, Via merupakan bawahan Madava di kantor. Madava yang sudah diangkat menjadi kepala cabang, sementara Via merupakan staf biasa di kantor. Hubungan mereka tergolong baru. Via memang baru bekerja berapa bulan di kantor. Entah bagaimana caranya, mereka tiba-tiba menjalin hubungan. Dan tak lama kemudian mengumumkan akan menikah. Oleh sebab itu semua karyawan sekantor Madava bingung saat melihat mempelai pengantinnya berbeda dari yang seharusnya. Ayuning Tias sedang mematut dirinya di depan cermin besar yang ada di kamar Madava. Resepsi pernikahan mereka baru saja usai. Bu Sanum lantas memintanya masuk ke kamar putra tunggalnya itu. Sementara Madava masih sibuk dengan tamu yang merupakan temannya. Ayu masih teringat pembicaraan majikannya itu 2 jam yang lalu. Ayu yang sedang sibuk di dapur membantu para pekerja tiba dipanggil Bu Sanum ke kamarnya. Di sanalah Bu Sanum menyampaikan sesuatu yang sungguh di luar nalar. Menikahlah dengan anakku. Apa, Bu, menikah dengan anak ibu? Ibu sedang bercanda? Saya serius, Ayu. Saya ingin kamu menikah dengan Dava, putra ibu. Kamu mau, kan? Bu, kenapa ibu tiba meminta saya menikah dengan Tuan Dava? Bukankah hari ini pernikahan Tuan Dava dengan calon istrinya, Nona Via? Sedikit banyak, sebagai pekerja di rumah itu tentu Ayu tahu siapa nama calon istri putra majikannya itu. Meskipun tidak akrab dengan Bu Sanum, tapi Via memang sudah beberapa kali diajak Madava ke sana. Nggak usah sebut nama perempuan nggak tahu diri itu lagi. Dasar benalu. Setelah mendapatkan mahar, mereka sekeluarga menghilang. Dasar pencuri, ketus Bu Sanum kesal. Apa, menghilang, kok bisa? Udah, nggak usah bahas perempuan gila itu lagi. Makanya, kamu mau ya nikah sama Dava? Tolong ibu, mau ditaruh di mana muka ibu? Kalau orang tahu calon istri Dava kabur membawa maharnya. Kamu mau, kan? Nikah sama anak ibu? Melas Bu Sanum. Tapi Bu, saya ini cuma seorang pembantu. Mana pantas menikah dengan Tuan Dava?
Apa kata orang? Orang kalau tahu Tian Dava Anda nikahkan dengan pembantu seperti saya. Maaf, Bu, saya nggak bisa, tolak Ayu. Mungkin bagi orang yang ingin cepat jadi orang kaya. Akan dengan senang hati mendapatkan tawaran menggiurkan seperti ini. Tapi tidak dengan Ayu Ningtyas. Ia tidak ingin aji mumpung. Ia tidak ingin disebut pembantu tidak tahu diri. Memangnya apa yang salah dengan pembantu? Toh nggak ada yang tahu juga, kan kalau kamu tuh pembantu di rumah ini. Tapi Bu, namanya bangkai baunya pasti cepat atau lambat akan keciuman juga. Sekarang mungkin nggak ada yang tahu, tapi nggak menutup kemungkinan kalau fakta ini akan tersebar keluar. Ibu dan Tuan Dava pasti akan malu. Dan yang perlu kamu garis bawahi itu kamu bukan bangkai. Kalaupun orang tahu, toh nggak masalah. Kamu ibu yang pilih kok. Tapi Bu, aku ini seorang janda loh. Punya anak juga. Apa ibu nggak malu kalau orang tahu anak ibu nikah sama janda anak satu? Tuan Dava pun pasti nggak setuju. Ya nggak perlu dikasih tahu lah kalau Raffi itu bukan anak Dava. Apalagi kamu sadar nggak sih, muka Raffi dan Dava itu mirip. Nanti ibu akan bilang ke orang kalau Raffi itu cucu ibu. Anak Dava. Kalau perlu ibu akan bilang ke orang kalau Dava sebenarnya sudah lama nikah sama kamu. Nikah muda, tapi ditutupi. Kamu mau ya? Ini demi Raffi juga loh. Apalagi ibu lihat, Raffi tuh sering banget sakitan. Ibu janji, kalau kamu nikah sama Dava, ibu akan biayai pengobatan Raffi. Bagaimana? Kamu mau, kan? Bu Sanum menggunakan berbagai cara untuk membujuk Ayu Ningtyas agar mau menikah dengan putranya. Apa, Bu, ibu mau membiayai pengobatan Raffi? Ibu serius? Ibu serius? Masa, ibu bohong sih? Jadi gimana? Kamu mau, kan? Mendengar tawaran menarik dari Bu Sanum, tanpa pikir panjang Ayu pun bersedia. Sejak kecil Raffi memang sakitan. Selama ini Raffi hanya menjalani pengobatan di puskesmas. Sudah seringkali pihak puskesmas memberikan surat rujukan agar Raffi diperiksa di rumah sakit besar. Tapi Ayu yang hanya seorang pembantu rumah tangga, mana memiliki banyak uang untuk pengobatan di rumah sakit. Mereka juga tidak memiliki jaminan kesehatan. Mereka tidak memiliki alamat tetap, jadi sulit untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Bahkan Ayu tidak memiliki kartu keluarga, KTP-nya sudah lama mati. KTP-nya masih terbitan lama jadi belum berlaku seumur hidup seperti sekarang ini. Setelah mendapatkan persetujuan Ayu Ningtyas, Bu Sanum pun segera meminta penata rias untuk mendandani Ayu. Untuk gaun, karena waktu yang sudah tak cukup lagi untuk mencari gaun pengganti. Bu Sanum pun memberikan kebaya dan gaun pernikahannya dulu pada Ayu. Beruntung kebaya pernikahan dan gaun pengantinnya dulu masih terawat dengan baik. Ukurannya pun sangat pas di tubuh Ayu. Mata Bu Sanum sampai berkaca-kaca.
Ia jadi terkenang pernikahannya dengan mantan suaminya dahulu. Pintu kamar dibuka dari luar. Ayuning Tias yang sedari tadi melamun seketika tersentak. Jantungnya berdegup dengan kencang saat melihat sosok Madava yang berjalan ke arahnya. Bagaimana rasanya menikah dengan orang kaya? Kau pasti senang bukan? Tiba-tiba Madava melontarkan kalimat sarkas itu pada Ayu. Jelas saja Ayu membulatkan matanya. Sebenarnya ia sudah tak heran lagi akan mendapatkan kata pedas ini. Tapi namanya juga manusia pasti akan terkejut bila dicecar seperti ini. Ayu mencoba acuh tak acuh. Tak ia pedulikan tatapan tajam penuh intimidasi itu. Ia justru memilih mengangkat gaunnya menuju kamar mandi. Sebelum itu, ia mengambil pakaian ganti yang sudah ia siapkan sejak tadi. Aku sedang bicara denganmu. Apa karena kau sudah menikah denganku jadi kau kehilangan sopan santunmu? Ingat, kau itu pembantu. Mau kau mengenakan gaun mahal sekalipun. Sekali pembantu tetap pembantu. Kau dengar itu? Seru Madava yang kesal karena Ayu yang mengabaikan dirinya. Ayu membalikkan badannya dan membalas menatap datar Madava. Aku belum lupa dengan posisiku, Tuan. Anda tidak perlu khawatir, jawabnya tanpa ekspresi. Madava jelas saja terkejut dengan jawaban Ayu. Ia pikir wanita itu akan menarik perhatiannya, berbicara lemah lembut. Atau minimal tersenyum seperti orang bodoh. Tapi sebaliknya, Ayu justru menatapnya datar. Bicaranya pun tidak ada lembutnya. Ini pasti triknya untuk menarik perhatianku. Kau pikir aku bodoh? Bisa masuk dalam perangkapmu? Baguslah kalau kau tidak lupa. Ingat, kau itu hanya pengantin pengganti. Jadi jangan pernah berkhayal bisa menjadi istriku sebenarnya. Kau dengar itu? Tak perlu Anda jelaskan, aku sudah tahu. Lalu tanpa banyak basa-basi, Ayu segera membalikkan badannya dan masuk ke kamar mandi. Madava yang melihat itu jelas saja kesal bukan main. Ia sampai mengumpat berkali-kali. Dasar sialan, berani dia mengabaikanku, geram Madava. Apa karena kau menikah karena permintaan mamaku jadi kau bisa bersikap semaunya? Awas saja kau, aku akan membuat pernikahan kita seperti di neraka agar kau segera menyerah. Omel Madava kesal seraya menunjuk pintu kamar mandi yang sudah tertutup rapat. Di kamar mandi, Ayu mengedikkan bahunya tak acuh. Ia tidak peduli sama sekali dengan pernikahan ini. Yang ia pedulikan hanyalah kesehatan Raffi. Ia harap Bu Sanum benar merealisasikan katanya yang ingin membiayai pengobatan putranya. Loh, Yu, mau kemana? Tanya Bu Sanum saat melihat Ayu keluar dari kamar putranya. Ayu tersentak, padahal ia sudah keluar kamar diam, tapi masih saja ketahuan. Ayu mau cari Raffi, Bu. Ma, bukan Ibu. Ingat, kamu sekarang sudah menjadi menantu Mama. Iya, Ma. Ayu mau cari Raffi dulu ya, Ma. Sudah sore,
Raffi pasti belum mandi. Kamu nggak usah khawatir, Raffi sudah mandi. Sekarang sedang makan di gazebo. Kak, kalau begitu, ayo lihat Raffi dulu ya, Bu Ma. Ayu menundukkan sedikit kepalanya kemudian segera berlalu dari hadapan Bu Sanum. Ia masih canggung berhadapan dengan Bu Sanum. Dari majikan jadi mertua, sungguh seperti sebuah drama. Bu Sanum menggelengkan kepalanya melihat tingkah Ayu. Saat hendak berlalu, ia melihat Madava pun keluar kamar. Mau kemana kamu? Tanya Bu Sanum membuat Madava tersentak. Mama, Dava nggak mau kemana. Mana kok, kilah Madava. Nggak usah bohong kamu, mau kelayapan, apa nggak malu, baru nikah udah kelayapan? Dava cuma mau ketemu temen aja kok, Ma. Di kafe, nggak lama, bukannya mau menghindari Ayu? Nggak, Madava menggeleng cepat, justru menantu Mama tuh yang menghindar. Aku mandi, tahu dia dah kabur. Emangnya aku mau makan orang apa? Kamu memang gak makan orang. Tapi sikap kamu lebih menyeramkan dari monster pemakan orang. Ujar Bu Sanum membuat Madava membulatkan matanya. Awas kalau pulang larut. Permintaan kamu tinggal di rumah sendiri akan Mama cancel. Bersambung.